Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Jadi, pada pertemuan kali ini atau pada materi kali ini kita akan membahas tentang auditor dan struktur organisasi, yang mana di dalam materi kali ini itu akan dibagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama adalah tugas auditor, yang kedua adalah corporate organizational, dan yang ketiga adalah consulting firm organisasional. Oke, saya Aditya Ramadi. Saya akan mencoba untuk memandu di dalam diskusi kita kali ini. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Jadi materi hari ini akan dibagi menjadi beberapa konten ya. Konten yang pertama itu adalah tentang auditor, yang mana di dalam pembahasan auditor ini kita akan mencoba untuk memahami tentang perbedaan antara auditor, auditi, dan klien, serta di sini kita juga melihat tentang tugas-tugas auditor serta karakteristik dari auditor serta skill yang harus dimiliki dari seorang auditor sistem informasi. Nah, untuk pembahasan atau konten yang kedua, kita akan membahas tentang struktur organisasi, yang mana di sini dibagi menjadi dua, yaitu corporate organizational, dan yang kedua adalah consulting firm organizational, yang tentunya masing-masing akan memiliki karakteristiknya yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang auditor. Nah, untuk pembahasan tentang auditor ini, kita pertama kali wajib untuk memahami terlebih dahulu ya, apa perbedaan antara auditor, auditi, dan klien. Di sini atau di slide sudah tertera dengan jelas secara eksplisit apa perbedaan dari auditor, auditi, dan klien. Kalau auditor itu adalah orang yang memiliki kompetensi di dalam melakukan aktivitas audit. Jadi orang yang melakukan audit itu yang dinamakan dengan auditor. Sedangkan auditi ini siapa? Auditi ini adalah sekumpulan orang atau organisasi yang menjadi objek audit, yang artinya adalah auditi adalah orang-orang yang dikenai atau organisasi yang dikenai kegiatan audit. Sedangkan yang dimaksud dengan klien itu apa? Klien di sini itu adalah orang atau organisasi yang berwenang untuk meminta diadakannya kegiatan audit pada objek tertentu, yang mana klien di sini biasa disebut sebagai sponsor di dalam pelaksanaan kegiatan audit, baik itu audit secara internal maupun audit secara eksternal. Oke, jadi itu merupakan perbedaan antara auditor, auditi, dan klien. Auditor di sini adalah orang yang melakukan audit atau orang yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan audit pada sebuah organisasi atau perseorangan, yang auditi di sini adalah objek dari auditnya sendiri, klien itu adalah sponsor dari audit. Oke, jadi ini merupakan beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur tentang kegiatan audit. Yang pertama adalah aturan-aturan yang mengatur tentang mekanisme aktivitas audit, dan yang kedua adalah rancangan peraturan menteri yang mengatur tentang kegiatan audit itu sendiri. Nah, jadi di sini yang pertama untuk mekanisme audit itu sebenarnya bisa dilihat aturannya di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PSTE. Di sini dijelaskan di pasal 14 ayat 2 yang mengatur tentang bagaimana mekanisme audit itu dilaksanakan. Nah, untuk audit atau kegiatan audit itu sendiri itu sebenarnya diatur di dalam Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang menyusun rancangan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait dengan bagaimana menyelenggarakan audit sistem elektronik. Nah, ini merupakan aturan-aturan yang ada di Indonesia yang mengatur tentang bagaimana kegiatan audit itu dilaksanakan. Oke, jadi untuk berikutnya kita akan melihat sekilas tentang rancangan peraturan menteri terkait dengan kegiatan audit, terutama untuk audit sistem elektronik yang ada di dalam suatu pemerintahan kota maupun di dalam instansi pemerintah yang lain. Jadi di sini audit penyelenggaraan sistem elektronik, sistem elektronik itu apa sih? Audit penyelenggaraan sistem elektronik itu merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis, independen maupun terdokumentasi untuk bisa memperoleh suatu evidence atau bukti audit serta melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen audit yang sudah dibentuk ya secara objektif sehingga bisa terlihat
kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik dari pemerintahan daerah maupun instansi atau institusi pemerintah yang lainnya, kepatuhan dari manajemen keamanan sistem elektronik, kepatuhan manajemen kinerja sistem elektronik terhadap aturan yang ada. Nah, itu yang disebut dengan audit penyelenggaraan sistem elektronik. Tujuannya adalah untuk melihat kepatuhan dari 3 elemen tadi, yaitu penyelenggaraan, manajemen keamanan, dan manajemen kinerja terkait dengan sistem elektronik dengan aturan yang ada. Nah, sekarang di dalam RPM audit di sini didefinisikan juga siapa sih yang dimaksud dengan auditor sistem elektronik. Auditor sistem elektronik itu adalah orang yang memiliki kompetensi pengetahuan serta keterampilan khusus yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan evaluasi di dalam melihat pengendalian sistem elektronik, apakah bisa pengendalian sistem elektronik itu dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis. Apakah bisa yang namanya suatu pengendalian sistem elektronik itu dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis? Dan apakah yang namanya suatu pengendalian sistem elektronik yang sudah dilakukan itu sesuai dengan aturan yang ada? Ketika auditor sistem elektronik melakukan aktivitas audit, maka akan menghasilkan suatu laporan yang dimaksud dengan laporan hasil audit. Nah, berdasarkan RPM audit, yang disebut dengan laporan hasil audit itu adalah laporan tertulis atas hasil pelaksanaan audit penyelenggaraan sistem elektronik. Di dalam suatu pemerintahan daerah, baik itu pemerintah kota maupun kabupaten dan juga institusi atau instansi pemerintah yang lain selain pemerintah daerah, ada aturan-aturan yang dibuat oleh Permenpan RB untuk mengatur penyelenggaraan sistem elektronik yang disebut dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau singkatannya adalah SPBE. Nah, SPBE sendiri nanti kita akan bahas pada pertemuan ke-13 kalau tidak pertemuan yang ke-14. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas siapa itu auditor sistem informasi ya. Jadi ini siapakah auditor sistem informasi tersebut? Nah, untuk bisa menjawab siapa auditor sistem informasi, maka kita harus melihat terlebih dahulu tipe auditornya ya. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat dari ilustrasi yang ada di sebelah kiri, terdapat 5 tipe dari kegiatan audit. Yang pertama adalah financial auditing, yang kedua adalah operational auditing, yang ketiga certification auditing, yang keempat adalah compliance auditing, dan yang kelima adalah IT specific auditing. Yang mana kalau misalkan kita lihat IT specific auditing ini menggabungkan beberapa disiplin dari 4 kegiatan atau 4 tipe audit yang lain, mulai dari financial auditing, operational, certification, sampai compliance auditing. Nah, ini merupakan bagan yang bisa menjelaskan secara generik apa yang dimaksud dengan tipe-tipe auditor. Nah, area audit sendiri itu terdapat beberapa tipe. Berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan tadi ya, atau yang sudah saya jelaskan tadi tentang tipe auditor. Jadi tipe dari audit itu ada 5, financial, operational, certification, compliance, dan IT information system yang memiliki area yang berbeda atau area audit yang berbeda. Oke, kita akan bahas satu persatu mulai dari financial auditing. Nah, di dalam financial auditing, area yang diaudit itu adalah terkait dengan accounting atau akuntansi yang terjadi atau akuntansi yang ada di dalam suatu organisasi maupun laporan finansial dari suatu organisasi dengan tujuan utama yaitu untuk mengkonfirmasi praktek-praktek serta kegiatan kontrol internal yang efektif di dalam melakukan aktivitas akuntansi di dalam sebuah organisasi. Itu tujuan dari yang namanya financial auditing. Nah, biasanya dilakukan oleh siapa nih? Untuk financial auditing dilaksanakan oleh external auditor, yaitu orang yang memiliki kecakapan dan memiliki sertifikasi di dalam bidang audit finansial untuk bisa melakukan kegiatan financial auditing di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, tipe auditnya adalah operational auditing, yang mana di sini area yang diaudit adalah praktek-praktek manajemen, proses maupun prosedur untuk bisa menjalankan aktivitas operasional yang ada di dalam sebuah organisasi tentunya. Key objektifnya atau tujuan dari operational audit itu apa? Tujuannya adalah untuk melakukan review terhadap apakah kegiatan operasional yang sudah dilakukan oleh organisasi
itu ternyata dijalankan secara efektif dan efisien ya, sehingga bisa memenuhi objektif atau tujuan dari sebuah organisasi. Nah, pelaksananya siapa di sini? Pelaksananya itu bisa dari internal maupun eksternal auditor. Yang ketiga yaitu certification audit. Nah, di sini tujuan dari kita membahas tentang areanya dulu ya. Area dari certification audit itu adalah untuk melihat kesesuaian antara apa yang dilakukan di dalam organisasi dengan sertifikasi terkait dengan industri, kualitas maupun standar-standar manajemen yang ada. Ya, jadi untuk melihat apakah yang namanya kegiatan yang sudah dilakukan di industri itu sudah comply atau sudah patuh terhadap standar manajemen, standar industri sendiri maupun standar kualitas. Nah, tujuannya di sini untuk apa? Tujuannya adalah untuk melihat apakah aktivitas yang dilakukan di dalam sebuah organisasi itu sudah memenuhi beberapa kriteria yang ada di dalam sebuah standar. Sehingga didapatkan setidaknya level-level ya. Level misalkan level kematangan, level kapabilitas yang di situ dihitung mulai dari misalkan 1 sampai 5. Semakin kecil maka semakin organisasi itu tidak comply terhadap aturan atau standar yang ada. Nah, di sini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh external auditor yang terakreditasi tentunya. Yang keempat adalah compliance audit. Di dalam compliance audit, area yang dilakukan kegiatan audit itu adalah untuk melihat apakah yang namanya suatu aturan-aturan yang mengatur secara legal maupun regulasi-regulasi yang ada itu sudah diterapkan oleh sebuah organisasi. Itu yang disebut dengan compliance. Maaf. Tujuannya itu adalah apa? Tujuannya adalah untuk melihat apakah yang namanya suatu organisasi itu sudah mematuhi aturan yang ditentukan oleh suatu negara atau aturan internasional. Pelaksananya siapa di sini? Auditornya itu bisa atau kegiatan compliance audit itu bisa dilaksanakan dari internal maupun eksternal auditor. Yang terakhir yaitu IT atau Information System Audit. Di sini untuk melihat apakah yang namanya suatu kegiatan IT yang di dalamnya ada aktivitas manajemen maupun tata kelola IT itu sudah sesuai dengan standar yang ada ya, sudah sesuai dengan standar kontrol yang ada, yang mana di sini dijelaskan bahwa kegiatan manajemen itu dibagi menjadi development atau pengembangan, operasional atau kegiatan untuk mengoperasikan aktivitas IT atau mengoperasikan layanan IT, maintenance, security maupun privacy. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memvalidasi, konfigurasi, mengkonfigurasi, dan untuk melihat apakah aktivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk bisa mengatur teknologi informasi maupun layanan sistem informasi itu sudah memenuhi standar yang ada serta efektif dan efisien. Pelaksananya siapa di sini? Pelaksananya adalah bisa dari internal maupun eksternal auditor. Nah, jadi itu merupakan siapa yang menjadi auditor dari sistem informasi ya. Jadi area audit kita sudah mendapatkan area atau kita sudah berdiskusi terkait dengan area audit. Ya, ada 5 area audit yaitu financial audit, operasional sampai IT information system. Kita sudah melihat areanya, kita sudah melihat tujuan dari tiap-tiap tipe audit dan siapa pelaksananya. Nah, untuk berikutnya kita bisa melihat dari ilustrasi yang ada di slide ya. Jadi kenapa sih kita perlu untuk melakukan atau organisasi itu perlu untuk melaksanakan kegiatan audit sistem informasi? Setidaknya ada 5 keuntungan yang bisa didapatkan dari organisasi ketika mereka itu melaksanakan kegiatan audit. Yang pertama, keuntungannya bisa dilihat dari sudut pandang apakah IT atau IS itu bisa mendukung bisnis dari organisasi. Yang kedua, apakah bisa mengurangi suatu risiko yang ada di dalam suatu organisasi. Apakah bisa yang namanya suatu sistem informasi itu bisa meningkatkan suatu kualitas layanan dari sebuah organisasi. Apakah bisa menurunkan suatu cost ya atau biaya untuk bisa menjamin layanan itu tersampaikan ke customer. Dan yang
kelima atau yang terakhir adalah apakah suatu organisasi dengan menggunakan sistem informasi akan bisa mempercepat delivery time dari layanan SI suatu organisasi, yang mana 5 hal ini merupakan value yang diharapkan muncul dari stakeholder ketika organisasi sudah melakukan pengelolaan terhadap sistem informasi dengan baik. Nah itu ya, jadi ada 5 keuntungan ketika suatu organisasi itu menggunakan sistem informasi. Yang pertama, support bisnis, mengurangi resiko. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas layanan. Yang keempat adalah mengurangi cost untuk memberikan suatu layanan. Dan yang terakhir adalah mengurangi waktu delivery. Oke, jadi itu sebenarnya tujuan kenapa sebuah organisasi itu perlu untuk melaksanakan audit sistem informasi, agar organisasi bisa melihat apakah kelima value ini sudah tercapai atau belum. Oke, sekarang kita akan membahas tentang auditor-auditor eksternal yang ada di Indonesia ya. Di sini saya bahas 2 saja, yaitu auditor untuk tipe audit yang finansial dan auditor untuk tipe audit IT dan IS. Jadi setidaknya ada 4 organisasi multinasional ya, atau organisasi internasional yang memberikan suatu layanan audit terkait dengan tipe audit finansial. Yang pertama Ernst & Young dari Inggris, yang kedua adalah Deloitte dari Amerika, yang ketiga adalah PricewaterhouseCoopers dari Inggris juga, dan yang terakhir adalah KPMG dari Belanda. Yang kedua adalah auditor IT dan IS. Jadi di sini ada 2 auditor IT dan IS. Yang pertama adalah ISAKA Chapter. Jadi ISAKA Chapter itu ada, atau headquarternya itu di Indonesia ada di Jakarta, di Wisma GKBI di lantai 35 ya, itu alamatnya. Dan yang kedua adalah Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia atau IASII. Kalau misalkan ingin melihat apa yang dilakukan oleh IASII atau apa sih yang dimaksud dengan IASII, monggo nanti langsung saja akses iasii.or.id. Jadi itu auditor di Indonesia terkait dengan tipe audit, yaitu finansial maupun IS dan IT audit. Nah, tadi kita sudah berdiskusi ya tentang kenapa sih suatu organisasi itu perlu untuk melakukan audit, terus tipe-tipe audit. Kita juga sudah berdiskusi tentang aturan yang mengatur di Indonesia terkait dengan pelaksanaan audit atau kegiatan audit sistem informasi atau penyelenggaraan sistem elektronik. Dan kita juga sudah melihat tentang perbedaan antara auditor, auditi, dan juga klien. Sekarang di sini kita harus memahami apa sih tugas dari seorang auditor itu sendiri. Setidaknya ada 13 tugas dari auditor. Untuk yang pertama di sini adalah auditor itu harus mampu untuk menjaga kerahasiaan informasi dari klien. Ya, jangan sampai seorang auditor itu ketika sudah melakukan audit, maka hasil dari auditnya itu kalau misalkan tanpa ada persetujuan dari klien itu disebarluaskan ke publik. Yang kedua di sini adalah tugas auditor itu harus bekerja sama dengan pengacara untuk bisa melakukan kegiatan audit. Nah, kenapa harus bekerja sama dengan pengacara? Karena di dalam melaksanakan audit itu merupakan kegiatan yang formal dan legal. Sehingga di sini ketika sebuah organisasi itu ditemukan temuan-temuan dari hasil audit, maka bisa saja temuan ini melanggar aturan yang ada. Oleh karena itu, di sini tugas auditor adalah melakukan konsultasi dan bekerja sama dengan pengacara untuk bisa memberikan suatu solusi. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan pihak strategis atau pimpinan, yang mana pimpinan ini bisa jadi orang yang memberikan suatu sponsor atau sponsor di dalam pelaksanaan audit. Tanpa ada dukungan dari pimpinan, mustahil kita bisa mendapatkan evidence-evidence yang dibutuhkan untuk bisa mendukung kegiatan audit kita. Yang keempat di sini adalah bekerja sama dengan praktisi profesional maupun bekerja sama dengan orang-orang yang bisa mendukung kita untuk mendapatkan evidence maupun untuk bisa melaksanakan audit dengan baik. Yang kelima di sini adalah seorang tugas auditor setelah melaksanakan audit itu harus menyimpan salinan dokumen audit
dan menyusunnya secara terstruktur. Yang keenam adalah seorang auditor harus bisa berkomunikasi dengan baik, karena tanpa ada kegiatan komunikasi maka mustahil kegiatan audit itu dilaksanakan, mustahil auditor itu bisa mendapatkan bukti-bukti atau evidence yang ada maupun bekerja sama dengan pihak-pihak yang ada di dalam organisasi untuk melaksanakan aktivitas audit tentunya. Yang ketujuh adalah memahami kepemimpinan, yang memahami struktur dari sebuah organisasi, siapa yang bertanggung jawab terhadap apa di dalam sebuah proses. Yang kedelapan adalah melakukan perencanaan dan prioritisasi. Jadi setelah mendapatkan atau ketika suatu atau seorang auditor ingin melaksanakan kegiatan audit, maka harus ada yang namanya suatu perencanaan audit yang didokumentasikan ke dalam audit charter, ya. Yang mana audit charter itu terdapat perencanaan. Kira-kira di dalam kegiatan audit apa yang harus saya laksanakan pertama kali. Dan prioritisasi untuk menentukan kira-kira solusi yang pertama kali yang harus diberikan untuk si organisasi ini seperti apa. Yang kesembilan adalah mampu untuk berbahasa baku dan memberikan suatu informasi yang tidak multitafsir. Yang kesepuluh berurusan dengan konflik, ya, mampu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Dan yang ke-11 bisa membedakan peran auditor internal dan eksternal. Sudah paham apa auditor internal dan apa auditor eksternal? Auditor internal itu adalah orang yang melakukan kegiatan audit, yang mana tujuan auditnya itu adalah untuk melihat apakah suatu organisasi itu sudah melakukan prosesnya dengan baik, yang mana di sini tidak ada pengakuan di dalam kegiatan audit atau aktivitas audit itu tidak akan mendapatkan pengakuan dari sertifikasi eksternal, sertifikasi eksternal. Sedangkan kalau misalkan dari audit eksternal, maka ada orang yang memiliki suatu sertifikasi yang tergabung pada suatu organisasi yang berbeda dengan organisasi yang diaudit untuk melaksanakan kegiatan audit di dalam organisasi itu sendiri. Yang ke-12 adalah memahami cara untuk memperlakukan barang bukti, dan yang ke-13 memahami bagaimana cara untuk memilih seorang responden. Oke, jadi itu 13 tugas dari auditor. Sekarang kita akan membahas setidaknya objek yang diaudit, ya. Jadi kita membahasnya dari CISA, ya. CISA itu merupakan standar dari audit TI, ya, terutama ya untuk CISA, ya. Jadi di sini ada setidaknya 7 objek yang dilakukan audit, yang mana 7 objek ini sudah terdefinisikan di dalam SKKNI 2014, yaitu di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nah, domain auditnya itu apa saja? 7 domain audit. Domain yang pertama yaitu audit tentang manajemen, perencanaan maupun organisasi di dalam sebuah pengelolaan sistem informasi. Yang kedua adalah domain tentang infrastruktur teknis maupun praktek-praktek operasional untuk bisa mengoperasikan yang namanya suatu sistem informasi dengan baik. Yang ketiga di sini adalah proteksi dari aset sistem informasi atau aset informasi yang ada di dalam organisasi. Yang keempat itu adalah disaster recovery, ya, dan business continuity planning. Yang kelima yaitu tentang pengembangan sistem untuk bisa mendukung suatu bisnis, bagaimana cara untuk melakukan akuisisi terhadap sistem informasi yang bisa mendukung bisnis, implementasi terhadap sistem informasi yang sudah di-develop, dan yang terakhir adalah maintenance. Yang keenam ini keenam, ya, bukan yang kelima, yaitu tentang evaluasi proses bisnis dan manajemen risiko dari sebuah organisasi di dalam mengelola IT dan sistem informasi. Dan yang ketujuh yaitu tentang proses audit sistem informasi. Nah, itu merupakan domain-domain CISA yang sudah termaktub di dalam SKKNI 2014. Yang mana ini merepresentasikan domain-domain yang menjadi objek audit, ya. Oke, untuk pembahasan berikutnya di sini adalah standar yang harus dipatuhi oleh seorang auditor untuk melaksanakan kegiatan audit, ya. Jadi di sini ada beberapa standar. Yang pertama adalah standar di dalam menyusun suatu audit charter. Audit charter itu merupakan suatu rencana audit yang harus disusun oleh seorang auditor ketika ingin melaksanakan kegiatan audit. Yang kedua adalah standar di dalam independence untuk bisa menjamin objektivitas dari seorang auditor
di dalam melaksanakan audit tentunya, baik itu audit internal maupun audit eksternal. Yang ketiga adalah etika di dalam kegiatan audit serta standar-standar yang harus dipatuhi ketika seorang auditor itu melaksanakan kegiatan audit. Yang keempat adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Yang kelima adalah rencana atau perencanaan yang harus dilakukan oleh seorang auditor agar bisa melaksanakan kegiatan audit itu dengan baik. Yang keenam adalah performa dari kegiatan audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor. Jadi sebenarnya kegiatan audit itu juga memiliki suatu performance indicator atau indikator performa ya, yang mana ini diatur di beberapa standar yang ada. Yang ketujuh tentang bagaimana cara untuk melakukan pelaporan di dalam hasil audit yang sudah didapatkan maupun evidence yang sudah didapatkan. Dan yang kelima adalah follow up activities atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh seorang auditor ketika sudah mendapatkan hasil dari audit. Nah, itu merupakan standar-standar yang harus dipatuhi oleh seorang auditor ketika ingin melaksanakan aktivitas audit. Jadi terdapat regulasi yang bisa mengatur seorang auditor terutama terkait dengan standar-standar audit yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya ya. Jadi setidaknya ada 4 regulasi di sini. 3 regulasi yang ada di Indonesia dan 1 regulasi dari internasional. 3 regulasi yang ada di Indonesia yaitu PP nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang sudah kita bahas pada slide di awal, yaitu tentang PSTE. Yang kedua adalah standar kompetensi auditor teknologi informasi untuk mengatur kapabilitas dari seorang auditor. Terus setelah itu etika dari seorang auditor, standar-standar yang ada yang harus dipatuhi oleh seorang auditor itu diatur di dalam standar kompetensi auditor teknologi informasi di Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tentang auditor. Dan yang ketiga adalah standarisasi audit sistem informasi. Ini merupakan 3 standar yang ada di Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah standar yang ada di dunia internasional yang bisa mengatur kegiatan audit yang dilakukan oleh seorang auditor, yaitu dari CISA standar sebagai suatu referensi di dalam seorang auditor untuk melakukan audit sistem informasi. Oke, jadi untuk pembahasan berikutnya kita akan bisa melihat perangkat-perangkat yang bisa digunakan oleh seorang auditor untuk bisa melakukan kegiatan audit sistem informasi ya. Jadi di sini ada perangkat yang bisa mendukung regulasi-regulasi. Jadi ada beberapa regulasi yang bisa digunakan oleh seorang auditor untuk bisa melaksanakan kegiatan audit IT. Yang pertama adalah dari Sarbanes-Oxley, yang kedua adalah Direktif 2006/43/EC, Graham-Lichtenstein, HIPAA, dan Direktif 95. Ini merupakan aturan-aturan atau regulasi internasional yang bisa mengatur tentang bagaimana cara untuk melakukan kegiatan audit sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, untuk bisa melakukan kegiatan audit terkait dengan efektivitas operasional maupun tata kelola, maka di sini terdapat beberapa standar. Yang pertama dari Jobit 5, yang kedua dari ISO IEC 38500, yang ketiga dari ISO 31000, yang keempat dari ITIL, dan yang terakhir dari MOF. Untuk bisa melihat apakah proses improvement itu sudah dilakukan di dalam organisasi, maka bisa digunakan CMM, Six Sigma, Total Quality Management, dan PDCA. Dan untuk bisa melihat certification standard di dalam suatu organisasi, apakah sudah melakukan kegiatan IT atau menjamin layanan IT itu sudah terlaksana dengan baik, maka di sini ada beberapa standar yang dimulai dari ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, 27001, dan SSAE 16. Nah, oke. Monggo nanti kalau misalkan ingin melihat sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan standar-standar yang ada, monggo nanti langsung dieksplor saja ya secara mandiri. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bagian yang kedua, yaitu tentang struktur organisasi. Oke, sebenarnya suatu struktur organisasi itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah corporate organizational structure, yang kedua adalah consulting firm organizational structure. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari corporate organizational structure, ya ada setidaknya 3 karakteristik ya.
Jadi corporate organizational structure itu merupakan suatu struktur organisasi yang bisa digunakan oleh suatu perusahaan yang tujuannya adalah untuk menghasilkan revenue yang bisa dinikmati oleh investor. Ya. Tujuan yang kedua dari suatu perusahaan yang di dalam struktur organisasinya menganut corporate organizational structure itu adalah suatu organisasi itu memiliki tujuan untuk mendapatkan atau meningkatkan pendapatan atau menghasilkan suatu profit. Yang ketiga, bisa digunakan pada suatu organisasi non-profit yaitu pemerintahan. Sehingga untuk organisasi pemerintahan itu dapat mencapai misi maupun sasaran atau tujuan yang dipetakan atau yang dideskripsikan di dalam statement visi, misi, tujuan maupun sasaran dari sebuah organisasi. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa lihat dari ilustrasi yang ada di sebelah kiri, di sini yang paling tinggi itu adalah Board of Director, di bawahnya itu adalah eksekutif, manajemen eksekutif, ada CEO, ada CFO, CIO juga ada. Manajemen eksekutif itu membawahi beberapa divisi. Divisi-divisi itu dipimpin oleh CFO. Tiap-tiap divisi itu membawahi beberapa departemen. Departemen itu membawahi direktur dan direktur itu membawahi deputi atau departemen manager. Departemen manager itu membawahi beberapa staff. Ya. Jadi itu terkait dengan struktur atau hierarki dari corporate organizational structure, yang mana di sini dibantu oleh yang disebut dengan audit committee. Yang mana audit committee ini membantu board of director di dalam melakukan kegiatan audit atau mengelola aktivitas atau program audit yang ada di dalam sebuah organisasi, baik itu audit internal maupun audit eksternal. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas terlebih dahulu masing-masing tujuan dari tiap-tiap hierarki di dalam struktur organisasi korporasi. Mulai dari board of director ya. Jadi board of director ini memiliki tugas apa saja sih? Setidaknya board of director itu memiliki 4 tugas ya. Yang pertama adalah menginvestasikan uang untuk organisasi, untuk operasional atau kegiatan yang ada di organisasi. Itu yang pertama. Board of director harus dipahami bahwa BOD itu tidak terlibat di dalam kegiatan operasional ya. Tugas yang ketiga adalah mengarahkan CEO dan CFO atau Chief Executive Officer dan Chief Financial Officer ya untuk melakukan kegiatannya. Dan yang keempat di sini adalah Board of Director itu mendapatkan revenue atau mendapatkan sebagian dari revenue yang dihasilkan oleh organisasi, karena di sini organisasi wajib untuk mengganti kapital yang sudah diinvestasikan oleh BOD. Nah, jika terjadi kerugian, maka yang namanya BOD itu akan mendapatkan kapital yang dihasilkan dari organisasi ya. Jadi organisasi itu wajib untuk mengganti kapital yang diterima oleh BOD jika terjadi suatu kerugian. Oke, pembahasan yang kedua di dalam struktur organisasi secara korporasi yaitu Audit dan Oversight Committee atau AOC ya. Jadi di sini AOC itu merupakan staf ahli dari BOD yang dibentuk ke dalam suatu komite ya. AOC ini bersifat eksternal, yang mana AOC ini ada di luar atau merupakan pihak-pihak yang ada di luar organisasi yang diminta oleh Board of Director untuk membantu organisasi di dalam melaksanakan kegiatan evaluasi dan audit terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan di dalam perusahaan itu sendiri ya. Sehingga di sini AOC itu tidak terlibat di dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh suatu organisasi. Nah, di sini tugas AOC itu adalah untuk mengarahkan eksekutif dan officer di dalam memberikan suatu konsultasi ya, memberikan suatu konsultasi agar kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi itu bisa lancar.
Yang keempat di sini adalah audit komite itu dapat merekrut jika diperlukan ya, maka audit komite itu dapat merekrut auditor internal maupun auditor eksternal untuk bisa menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi itu sudah sesuai atau patuh terhadap aturan yang ada maupun secara substantif itu sudah dilakukan dengan benar. Nah, di sini AOC tugas yang lain itu adalah menjembatani komunikasi antara auditor dengan pihak-pihak yang ada di sebuah organisasi. Nah, oke, jadi itu sebenarnya tugas dari AOC atau Audit dan Oversight Committee. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tugas dari CEO atau Chief Executive Officer. Nah, tugas dari Chief Executive Officer ini apa? Chief Executive Officer tugasnya adalah untuk memberikan suatu arahan bagi organisasi serta menyusun suatu strategi bisnis agar organisasi itu bisa mengembangkan profit, itu ya. Yang ketiga di sini adalah tugas dari CEO adalah untuk membuat suatu strategi agar bisa menarik customer sehingga bisa menaikkan pendapatan dari suatu organisasi. Nah, jika ada permasalahan dengan hukum, maka CEO inilah yang harus bertanggung jawab, bukan BOD-nya ya. Jadi Chief Executive Officer ini membuat suatu strategi organisasi, strategi bisnis, sehingga strategi bisnis itu bisa memberikan suatu manfaat bagi organisasi untuk bisa mencapai tujuan maupun meningkatkan revenue, yang mana jika terjadi permasalahan dengan hukum ketika strategi ini dijalankan, maka CEO ini yang harus bertanggung jawab untuk bisa menjawab atau untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hukum ya ketika suatu strategi ini dijalankan. Nah, untuk selanjutnya manajer eksekutif di sini ada juga yang disebut dengan COO atau Chief Operating Officer. Jadi tugas dari COO itu adalah untuk mengembangkan profit, maka COO itu harus membuat suatu keputusan operasional ya, yaitu mengembangkan langkah-langkah operasional berbasis strategi yang sudah didefinisikan oleh CEO. Ya, maka di sini agar COO itu bisa membuat suatu keputusan bagaimana mengatur operasional yang ada di dalam organisasi, maka COO itu harus bekerja sama dengan CFO atau Chief Financial Officer, karena tidak mungkin kalau misalkan operasional yang dilakukan oleh organisasi itu tidak membutuhkan suatu biaya. Nah, di sini apabila terjadi suatu permasalahan dengan hukum, maka COO itulah yang bertanggung jawab bersama dengan CEO untuk bisa menjawab permasalahan hukum yang dialami oleh sebuah perusahaan. Manajer eksekutif berikutnya yang yaitu CFO atau Chief Financial Officer. Tugas dari CFO itu adalah mengendalikan modal atau kapital, mengatur akuntansi atau finansial, mengatur sumber daya manusia, dan kegiatan-kegiatan pengendalian internal yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, CFO ini terkait dengan setiap kegiatan operasional maupun pengelolaan TI maupun SI yang ada di dalam sebuah organisasi. Karena CFO inilah yang memiliki kewenangan untuk memberikan suatu modal atau finansial terhadap kegiatan belanja sistem informasi maupun kegiatan operasional sehari-hari yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, di sini CIO itu merupakan subbagian dari CFO. Jadi CIO di sini harus melaporkan setiap kegiatannya itu ke CFO, ya. Kenapa sih yang namanya CIO atau Chief Information Officer yang mengatur kegiatan atau pengelolaan informasi yang ada di dalam suatu organisasi maupun teknologi informasi dan sistem informasi harus bertanggung jawab terhadap CFO, karena setiap kegiatan pengelolaan sistem informasi atau investasi teknologi informasi itu membutuhkan suatu justifikasi bisnis, sehingga di dalam penerapan investasi TI itu tidak ngasal ya. Artinya adalah investasi IT itu harus bisa memberikan suatu value bagi organisasi, baik itu berupa uang
maupun value yang lain. Oleh karena itu biasanya di sini CIO itu ada di bawah CFO. Nah, jika terjadi permasalahan dengan hukum, terutama terkait dengan pengelolaan TI, maka CFO atau pengelolaan TI maupun pengelolaan keuangan, maka CFO inilah yang harus bertanggung jawab bersama dengan CEO dan COO. Ya, harus digarisbawahi bahwa BOD itu tidak memiliki tanggung jawab sama sekali untuk bisa menjawab permasalahan hukum yang terjadi di dalam suatu organisasi. Oke, manajer eksekutif yang terakhir yaitu Chief Information Officer atau CIO ya. Jadi CIO itu merupakan subbagian dari Chief Financial Officer, mengendalikan dan mendistribusikan atau menjamin keamanan aset-aset informasi yang ada di dalam suatu organisasi. Itu tugas dari CIO. Terkadang CIO atau posisi ini atau peran ini itu tidak ada di dalam suatu organisasi, yang artinya di sini kalau misalkan tidak ada maka dijadikan satu dengan CFO ya, tergantung dari organisasinya itu ya. Nah, bila posisinya itu ada sebagai suatu officer, maka tugas dari CIO itu harus bertanggung jawab jika terjadi suatu permasalahan hukum terkait dengan pengelolaan teknologi informasi maupun sistem informasi, yang tentunya di sini harus bekerja sama dengan CEO, COO maupun CFO di dalam menjawab permasalahan hukum yang dialami oleh organisasi tersebut. Nah, oke, jadi itu tugas dari CIO atau Chief Information Officer. Oke, sekarang di bawah manajer eksekutif itu ada yang disebut dengan departemen director ya, atau line management position, yang bertanggung jawab pada kegiatan operasional sehari-hari yang terjadi pada suatu perusahaan terkait dengan divisinya ya. Jadi di sini departemen director itu membawahi suatu divisi, yang mana tanggung jawab dari departemen director itu adalah untuk menjamin bahwa kegiatan operasional yang ada di dalam divisi tersebut itu dilaksanakan dengan baik. Nah, divisi ini juga bisa disebut sebagai suatu departemen. Nah, di sini departemen director ini tugas yang kedua adalah mengawasi pekerjaan dari tiap manajer yang berada di dalam kegiatan atau yang menjamin aktivitas operasional atau mengatur kegiatan operasional ya. Jadi manajer operasional itu ada di bawah departemen director. Manajer operasional itu bertanggung jawab terhadap departemen director. Departemen director itu membawahi manajer operasional. Oleh karena itu manajer operasional harus melaporkan setiap kegiatannya ke departemen director. Di sini tidak termasuk ke dalam executive officer, jadi tugasnya adalah harus yaitu departemen director di sini harus berkomunikasi secara langsung dengan CISO dan BISO. CISO itu adalah Chief Information Security Officer dan BISO adalah Business Information Security Officer. Untuk yang terakhir, hierarki yang paling bawah di dalam suatu organisasi korporasi, di sini adalah manajer operasional dan staff worker atau staff ya. Jadi di sini manajer itu bertugas untuk mengawasi staff di dalam melaksanakan kegiatannya, yang mana manajer operasional itu bertanggung jawab ke departemen director. Staff tugasnya apa? Staff adalah tugasnya melakukan kegiatan sehari-hari atau operasional yang ada di dalam organisasi, yang mana staff itu bertanggung jawab kepada manajer operasional. Oke, jadi itu merupakan penjelasan dari struktur atau hierarki dari tiap-tiap peran yang ada di dalam struktur organisasi korporasi. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang struktur organisasi dengan jenis consulting firm. Consulting firm ini apa sih? Consulting firm ini adalah suatu perusahaan penyedia jasa konsultasi ya, jasa yang memiliki keahlian profesional di dalam memberikan atau membantu suatu organisasi untuk melaksanakan kegiatan teknis, yang mana contohnya adalah kegiatan pengembangan sistem informasi, terus setelah itu kegiatan audit, terus selain itu adalah konsultasi hukum dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah penyedia jasa konsultasi yang profesional di dalam memberikan konsultasi terhadap hal-hal teknis di luar operasional dari suatu organisasi ya. Atau bisa saja juga memberikan suatu
apa itu namanya, konsultasi terhadap kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi untuk bisa memperlancar aktivitas-aktivitas operasionalnya. Nah, output dari suatu jasa konsultasi itu bisa berupa suatu software, suatu kajian, rekomendasi, rencana, rancangan, atau layanan jasa profesional lainnya seperti manajemen proses, pengawasan, audit, pengawasan hukum, dan lain sebagainya. Yang mana kalau misalkan kita lihat dari ilustrasi, maka di sini terdapat board of director, terus setelah itu di bawah dari board of director ada manajer eksekutif, CEO, CFO, CIO, ada divisi-divisi yang mana divisi itu terbagi menjadi beberapa departemen, ya, yang mana departemen-departemen itu tidak sama dengan departemen-departemen yang ada di struktur organisasi korporasi, tetapi departemen-departemen itu di dalam consulting firm tujuannya adalah untuk bisa membantu aktivitas konsultasi yang ada. Yang mana di sini divisi atau departemennya itu adalah ada divisi regulatory, IRM, risk management, internal auditor, finance, HR, IT, dan purchasing. Yang mana di sini konsultasi membawahi engagement manager, di bawahnya ada senior konsultan, yang mana senior konsultan itu membawahi beberapa konsultan dan sistem analis. Jadi di sini staffnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah konsultan yang bisa memberikan konsultasi-konsultasi kepada suatu perusahaan, memberikan suatu kajian, memberikan suatu rencana, rancangan, rekomendasi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah sistem analis. Nah, oke, jadi itu merupakan struktur organisasi pada consulting firm. Jadi ini merupakan contoh bidang pekerjaan dari perusahaan konsultasi, setidaknya ada 10 yang bisa dicontohkan pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama adalah konsultasi di bidang akuntansi, periklanan, auditor, karir, bisnis, teknologi informasi, editorial atau penulisan, sumber daya manusia, perpajakan, hukum, dan public relation. Itu merupakan contoh-contoh bidang pekerjaan perusahaan konsultasi yang ada. Oke, jadi ini merupakan suatu contoh modul ya yang disusun oleh LKBP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang memberikan konsultasi bagaimana melakukan pengadaan jasa di dalam suatu kepemerintahan atau pemerintah daerah. Nah, ini merupakan modul yang merupakan suatu luaran dari LKPP sebagai suatu institusi yang memberikan jasa konsultasi kepada pemerintahan. Oke, jadi ini merupakan salah satu contohnya ya dari output kegiatan konsultasi yang dilakukan. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu referensi. Referensi yang kita gunakan ini berdasarkan CISA Certified Information System Auditor Study Guide 4th edition. Jadi ini merupakan buku yang kita gunakan untuk membuat pembahasan tentang kegiatan auditor maupun tentang struktur organisasi. Jadi itu dari apa yang sudah kita bahas terkait dengan auditor dan struktur organisasi. Oke, semoga apa yang sudah kita bahas ini bisa bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap semangat. Saya tutup untuk sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.